Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita, semuanya bangkit berdiri. Sudah disiapkan hati dan pikirannya. Orang 3, halo, boleh bergeser ke orang 2. Iya, benar. Oke, Kak Presti mau sapa dulu nih. Ya kan, setiap minggu tuh harus tanya kabar. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Apa kabarnya? Oke, ada 50.000 orang. Horong 2, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, alam pusat. Yes. Oke, ini semua ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis, alam pusat. Yes. Oke, jadi ini semuanya sudah ngumpul nyawanya ya. Siapa yang belum sarapan? Oh, nggak ada. Coba Kak Pri. Oh, ada rupanya banyak ya. Oke, biasanya kalau sarapan itu suaranya bagus. Nggak ini terkena minyak-minyak, nggak terkena yang lain-lain. Harusnya lebih kuat ya suaranya, ya kan? Oke, kita akan memuji nama Tuhan dari buku Ender Sekolah Minggu nomor 150. Orang 3 suaranya ya. Semuanya boleh tepuk tangan. Orang 1 tepuk tangan. Harus berdoa, harus berdoa. Dengan berdoa, Tuhan menolong kita. Orang 2 harus bekerja, harus bekerja. Dengan bekerja, Tuhan memakai kita. Kalau 3 suaranya, Tuhan inginkan anak-anaknya berdoa dan bekerja. Orang berdoa dan bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Baiklah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita bersama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk semuanya. Baik adik-adik sekolah minggu, karena hari ini cuacanya cerah dan semuanya sehat-sehat, ya kan? Ada yang ini tidak makan, maksudnya puasa, nggak ada ya. Semuanya nanti udah bisa minum, bisa makan, ya kan? Jadi hukum Taurat pada minggu ini kembali ke titah yang pertama. Titah yang pertama. Jadi semuanya pasti sudah bisa, ya. Mau duduk atau berdiri? Duduk. Emang generasi mager kayak begini. Oke, sama-sama kita ucapkan titah pertama dan maksudnya 1, 2, 3 ya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, sekutuan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Puji Tuhan. Ini artinya kalian mau semangat. Tuhan Yesus melihat, wah anak-anak sekolah minggu udah ganteng-ganteng, cantik-cantik, hafalannya pun dapat. Ya kan? Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk pos balik malam. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersama-sama mengucapkan doa hukum Taurat Allah. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baiklah, semuanya bangkit berdiri kembali. Kita bermulai dari Hidup Jemaat nomor 376. Ikut Dikau saja Tuhan. Jawab semuanya nomor 3. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Nomor 2. Aku selamat dan sentosa beroleh darah. Nomor 1 semuanya. Aku ingin ikuti Kau dan mengasihi padamu dalam berikah juru selamat buat tiap penuh. Kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk adik-adik. Baik, sebelum kita menghafal untuk Galatia 3 ayat 24, ambil bukunya, dicatat. Minggu depan kita sudah memasuki bulan April. Jadi ayat bulanannya akan berganti. Ini kan diikut sertakan di lomba dari bulan 11 sampai bulan 4. Jadi Kak Kristi mau kalian semua udah bisa dapat di minggu pertama. Biar dapat kuponnya berapa? Dapat kuponnya berapa poinnya kalau awal bulan? Jawab dapat 3. Oke. Terdapat dalam Satu Korintus 6 ayat 20. April. 1 Korintus 6 ayat 20. Sudah dicatat? 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya sudah pernah? Gak apa everybody. Ya kan? Karena ini kita ngikutin almana. Lebih bagus dong. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas di, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Gampang ya. Oke, sebelum kita ke situ, kita tetap lagi lupa ayat bulan 3. Semuanya bangkit berdiri. Yuk sama-sama kita mengucapkan ayat bulanan. Semuanya bangkit berdiri dari tadi. Ayo. Orang 1 berdiri. Belakang. Semuanya sama-sama mengucapkan Galatia 3 ayat 24. 1, 2, 3, ya. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah menuntut bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan. Kita coba 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Bisa ya? 1, 2, 3 ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Good job, tepuk tangan kita semua. Silakan dulu adik-adik sekolah minggu.
Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersama-sama mengucapkan doa ayat bulan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Bangkit berdiri semuanya. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 370. Mohon berjalan dengan juru selamatku. Orang satu bangkit berdiri. Semua yang tepuk tangan. Orang tiga. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Yang kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disakitkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah, kita akan pengumuman dari ya, pengumuman kita tentang kegiatan kita di Prapaskah. Masih bersuara kah? Oke. Untuk kegiatan kita Prapaskah itu dilakukan berarti hari Sabtu. Tanggal berapa hari Sabtu? Tanggal 8, ya kan? Berarti semua anak sekolah minggu ada kegiatannya sebelum Paskah, yaitu kegiatan Prapaskah untuk Korong 1A. Berarti ini mulai dari yang bisa sekolah minggu sampai dengan TK, ya kan Bang? Ya kan Kak? Nah itu untuk Korong 1A. Kegiatannya yaitu menghias telur Paskah. Ini telurnya udah direbus ya. Nanti takut kalau jatuh pecah jadi nangis kalian, ya kan? Telurnya disiapkan oleh panitia. Terus anaknya membawa apa? Ya anaknya membawa peralatannya, ya kan? Peralatan menghias telur. Jadi hasilnya nanti akan dinilai oleh BPK. Ini perlombaannya perorangan, berarti sendiri ya, nggak kelompok. Yang kedua, untuk Korong 1A masih ini memindahkan bola dari wadah yang satu ke wadah yang lain. Maksudnya bolanya itu ditaruh, contoh ya, bolanya ditaruh di pintu sana. Nanti ada di sini kardus-kardus. Nanti disitulah pemindahan bolanya sesuai mungkin dengan warna bolanya, ya
ya kan? Terus meniru bentuk huruf menggunakan sedotan. Kan ada sedotan nih yang warna-warni itu kan. Jadi ini kegiatannya untuk horong 1A. Jadi buatlah pipet ini berbentuk huruf. Bisa nggak kalian bentuk kayak macam U? Bisa nggak? Bisa, ya kan? Coba nanti pelajari di rumah. Kalau lebih banyak, lebih bagus lagi. Terus memindahkan bola sudah tadi. Meniru bentuk huruf menggunakan sedotan, udah bisa kan? Perwakilannya 3 orang dari masing-masing pos. Jadi ini gamenya juga perorangan. Ada nggak sedotan di sini? Biar kita contohkan. Nanti kan bisa dilipat-lipat sedotannya kan? Buatlah bentuk huruf. Oh, bisa langsung kau tempelkan, kau gabungkan. Jadinya huruf O, gitu kan? Itu untuk horong 1A. Ada 4 kegiatan di situ. Mengupas telur puyuh. Telur puyuh besar atau kecil? Nah, itulah kegiatan horong 1A. Mengupas telur puyuh. Tapi harus yang mulus ya. Nggak boleh lecek-lecek, nanti jadi kurang nilainya. Oke? Itu udah berapa tadi kegiatan horong 1A? 4. Yang pertama tadi menghias telur pasca. Yang kedua memindahkan bola dari keranjang satu ke keranjang yang lain sesuai dengan warnanya. Terus yang kegiatan ketiga meniru bentuk huruf menggunakan sedotan. Yang keempat tadi mengupas telur, ya. Itu untuk horong 1A. Oh, untuk 1A cuma 3 loh. Oh, 4. Yang untuk horong 1B mengurutkan 10 nama Alkitab. Kelompoknya ini berbentuk kelompok ya. Disediakan 10 nama Alkitab yang harus diurutkan dan ditempel di kertas yang sudah disediakan oleh panitia. Yang kedua menyusun fajr toko Alkitab. Berkelompok juga. Maksudnya di sini fajr itu kan gambar, ya kan? Menurut kalian fajr itu gambar atau enggak? Gambar. Gambar toko Alkitab ini kalian gunting. Kan udah digunting-gunting nih. Dari gunting-gunting dan disusun sesuai dengan bentuk aslinya. Dalam arti di situ nanti kan ada telinganya, ada yang kupingnya, sama ya telinga sama kupingnya kan? Sama. Kalian aja juga benar. Ya, ada di situ nanti cuma kupingnya lah, yang tangannya lah. Jadi kalian kondisikan menjadi dia suatu gambar yang lengkap ya, yang sesuai dengan aslinya. Oke. Lomba cepat buka Alkitab. Ini untuk orang 2 ya Kak? Iya kan? Nah, itu tadi untuk horong 1B. Cuman 2 aja kalian ya. Oh iya, lomba cepat buka Alkitab ini untuk horong 2, horong 1. Oh iya, horong 1B masih. Berarti ada juga 3. Horong 2 menyusun tika. Berkelompok ya. Kayak macam tadi tika pertama, akulah Tuhan Allahmu. Nanti diacak ini kata-katanya. Jadi kalian susun suatu bentuk kalimat yang betul, ya kan? Seperti kita pertama tadi, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak ada Allah lain kecuali aku. Nanti kan digunting-gunting nih kata-katanya itu. Jadi kalian susunlah sama seperti kita pertama tadi. Oke. Yang kedua, lomba cepat buka Alkitab. Ini individu
perseorangan sendiri, ya kan? Bukan berkelompok. Terus ini aja ya, lomba cepat buka Alkitab berarti perorangan. Yang ketiga perlombaannya menyusun kitab, udah tadi ya kan? Berkelompok. Terus nomor 3, menebak judul lagu buku Ende Sekolah Minggu. Menebak lagu judul lagu sekolah minggu. Kayak ini. Mungkin bukan cuma dari buku Ende Sekolah Minggu aja. Mungkin itu dari Hidup Jemaat lah. Pokoknya kalian berpacu dalam buku Ende lah. Ya kan? Jadi harus hafal. Atau orang yang sering-sering bernyanyi itu pasti tahu. Ikut, Engkau saja Tuhan. Nanti titik-titik dan selanjutnya. Berarti kalian menyambung, ya kan? Oke, itu kegiatan dari forum 2. Kebetulan yang sama pula di sini PIC-nya. Anak-anaknya harus bersemangat ya. Forum 2. Gak lihat yang PIC-nya di sini yang sama juga. Kantorannya orang 2 kurang. Inilah yang bikin nanti jadi orang budaya. Yang nomor 3 untuk forum 3, menggambar atau sambung lirik lagu buku Ende Sekolah Minggu. Oh itu tadi aku bilang ya kan? Ya, sambung lirik dalam arti berarti kalau dibilang sumpah jauh banyak batata, gitu sambung lirik maksudnya. Tapi ini dibuat atau di buku Ende Sekolah Minggunya. Berarti kalian setiap ada ini buku Ende Sekolah Minggu juga ini. Buku Ende Sekolah Minggu yang 150. Ini berjemaah. Berarti itu nanti berkelompok juga. Ya. Durasi waktunya semuanya 30 menit ini. Terus yang kedua menggambarkan tokoh Alkitab. Maksudnya di sini satu kelompok akan menggambarkan tokoh Alkitab dan anggota lainnya yang menebak. Contoh, satu anggota kelompok akan menggambar. Kamu gambar dari situ gambar si Musa mengangkat tongkat. Yang lainnya, yang kelompok lainnya itu menebak. Itu mau ngapain si Musa? Mau membelah laut kah? Kan nanti kan ada tebak-tebak kayak gitu. Satu yang menggambar, tapi yang lainnya menebak apa itu kegiatan si Musa di situ. Bisa paham? Bisa? Bisa? Gak paham? Contoh, 4 orang kalian, si Tudo, si Arman, si Johannes, si Fabio. Si Fabio lah gambar. Gak pandai menggambar sama juga, aku gak pandai menggambar. Kayak macam sketsa yang suka lihat buat, kan? Misalnya gambar ikan, ada orang. Oh ini itu menggambarkan apa? Tapi itu harus dari itu ya, menggambarkan tokoh Alkitab. Berarti semuanya ada loh, banyak. Itu kayak macam si Naomi bersama Ruth. Kalian gambar dari situ padi. Mengambil padi siapa? Si titik-titik si Boas kan? Akhirnya menjadi suami dia kan? Itu siapanya? Gambar Goliat bisa. Kau taruhlah si Goliat besar, si Daud kecil. Itu jadi kelompokmu yang lain menebaknya. Tokoh Alkitabnya itu mau ngapain gitu. Sudah bisa paham? Aduh, susah kali kalian padahal sekolah. Nah sama aja dari sekolah loh. Kok susah-susah kali nalarnya? Makan apa ini? belum punya jawabannya. Terus lebih enak makanan kayak sekarang daripada kami dulu. Ikan asin aja. Abang Maru pun gak ada dirasakan lagi yang sakit-sakit. Nah Sarwa masih merasakan. Ya udah makan enak kalian sekarang. Harusnya udah lebih cair otak kalian. Ya. Terus menyusun ayat Alkitab. Maksudnya menyusun ayat Alkitab. Kayak macam ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu tertulis di mana? Yohanes 16
ayat 4. Ya, menyusun ayat Alkitab itu berkelompok juga. Ayat Alkitab bisa diambil dari ayat bulan November sampai dengan April 2003. Ya, berarti ayat bulanannya mulai dari November sampai dengan April bulan ini, bulan 4. Sudah tahu kegiatannya kan? Oke. Sekarang tadi forum 1A, 1B sudah, forum 2 pun sudah, forum 3 pun sudah. Dan yang terakhir, kita hari Minggu tanggal 2 April gabungan ke Lubuk Baja dan tunggu di pangkalan ojek R3. Bisa paham? Bisa enggak? Bisa enggak kalian tunggu? Kalau mau diantar sama orang tua pagi-pagi boleh, ya. Tapi langsung kalian ambillah kursi kalian di depan, jangan di belakang. Orang yang suka di belakang, ini pun jangan jadi terbelakang pula nanti. Masih dulu sama Bang Marwa. Sekarang, iya, gini, kan belum ada SIM-nya. Bagi yang anak sekolah minggu horong 2 dan 3 berarti kelas 3 sampai SMP. Kita kan ada Bible Camp nih. Jadi Bible Camp-nya itu 3 dari sekolah minggu yang di atas. Ya, yang di atas kalau bisa buat kalian yang susah diatur nggak usah ikut, karena semua ini ada kegiatan masing-masing loh. Bang Maru itu tentang apa nanti, nobar itu nonton karen kan, terus Kak Lisda pun ada, Kak Cindy pun ada, Kak Christine lagi, Inang Saroh apa lagi yang paling repot tuh. Ya, jadi bagi kalian yang tidak bisa diatur, ya kalian di rumah kalian aja lah, ya kan? Daripada kami nanti jadi ini kena omongan, hindarkan. Kalian pun kalau benar-benar yang ada di dalam itu yang katakan guru sekolah minggu, pasti guru sekolah minggu lagi yang kena. Padahal kami nggak pernah mengajarkan kalian jadi jahat. Pernah nggak guru mengajarkan kalian jahat? Kenapa waktu kalian bersalah mama kalian itu selalu bilang gurunya yang selalu diponis yang bersalah, ya kan? Padahal gurunya itu mengajarkan kita yang baik-baik aja. Harusnya, iya semalam karena kita masih repot di suasana pasca, jadi kemarin nggak masuk grup. Oh iya. Sudah kemarin, sebenarnya karena gak ada di anak-anaknya yang respon, kan? Cuma si Bunga yang sudah SMP gak bisa lagi usai. Iya, kemarin persyaratannya nanggung. Kalian kan sebentar lagi mau ke remaja. Ini masih lama loh ini, 4-5. Iya ini. Yoga di SMP kelas 2 tahun lagi masih bisa. Ya, yang bagusnya ya apa konfirmasi lah sama entah siapa. Salah satunya si Noel Dongoran ya udah mendaftar. Kemarin berarti cuma aku yang dimasukkan ke grup. Bagus itu. Oh iya, adik, ya itu aja pengumumannya udah diingat kan? Hari Minggu kita ngapain? Iya, itu lihat dua pemono. Hari Minggu kita ngapain? Tunggu di mana? Di depan mana? Banyak di depan juga sana. Di knalpot. Ya, di pangkalan itu ya. Karena nggak ada lagi pangkalan ojeknya di situ, yang ada knalpot, ya kan? Betul. Ya, itu satu pengumumannya. Sekarang kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari
Apa ini Kak? Lagu nomor 4. Semuanya makin berdiri. Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Bapa di dalam surga. Kami berterima kasih buat napas yang kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati kami, terkhusus telinga kami, agar kami mendengar apa yang Tuhan inginkan dari kami sebagai anak-anak-Mu. Inilah kami Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam hidup kami. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya duduk yang nyaman, tidak ada lagi yang merasa khusyuk. Tunjuk tangan yang tidak bawa Alkitab. Tahu tuh. Orang besar siapa yang tidak bawa Alkitab? Semuanya? Oh, terima kasih. Sudah. Buka Matius 25 dimulai dari ayat 34 sampai dengan ayatnya yang 40. Oke, Inang Salha baca 34, dilanjutkan sama kalian. Ya begitu bisa terus ya. Judulnya di situ penghakiman terakhir. Ayatnya yang 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberikan engkau pakaian, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, terima kasih. Adik-adik sekolah minggu tadi di situ perikopnya yang judulnya di atas itu adalah penghakiman. Ya, penjelasan cerita kita di sini tentang detik-detik terakhir Yesus itu di dunia ini. Jadi adik-adik sekolah minggu, pada saat Yesus melakukan suatu pengajaran tentang eskatologi. Eskatologi itu artinya tentang akhir zaman, ya. Ketika Yesus mengajarkan atau mengajari pada saat itu tentang eskatologi itu yang artinya akhir zaman, disitulah tentang pemisahan domba di sebelah kanan Allah dan kambing di sebelah kiri Allah. Apa sih maksudnya? Maksudnya di situ adik-adik sekolah minggu, ketika itu kita nggak bisa ngalah akan ya. Sebelum Yesus tadi memisahkan antara domba yang di sebelah kanan Allah dan kambing yang di sebelah kiri itu, berarti ada pemisahan antara domba dan kambing. Dalam arti ada di situ pemisahan ini yaitu untuk mempersiapkan setiap orang dengan kelompoknya masing-masing. Jadi adik-adik di dalam Alkitab kita tadi itu memang agak sulit kita cerna, ya kan? Kenapa? Pemisahan yang Tuhan buktikan tadi, pemisahan antara anak domba dengan kambing itu cukup gimana ya? Gak bisa kita prediksi. Kenapa adik-adik di situ Tuhan itu memisahkan dalam arti situ anak domba di sebelah kanan Allah, dalam arti anak domba yang di sebelah kanan itu adalah diibaratkan kita anak-anak yang melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan kambing yang di sebelah kiri tadi yaitu semua orang yang melakukan kebalikan daripada yang baik tadi. Jadi adik-adik sekolah minggu, di sini kita diajari yang di sisi kanan tadi itu yang merupakan orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar itu apakah cukup dengan kebaikan saja? Tidak. Orang-orang benar itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Kristus selama di dunia, dan mereka patut menerima kemuliaan Tuhan. Sebab bagi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan itu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang, dan menjadi ahli waris daripada kerajaannya. Coba, ini adalah penjelasan daripada anak domba yang di sebelah kanan Allah, yaitu orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, dan mereka itu layak untuk menjadi pewaris daripada kerajaan Tuhan. Jadi, nah adik-adik, karena itu setiap orang yang percaya itu sudah seharusnya bertanggung jawab, ya kan? Contoh kita ini bertanggung jawab di sekolah minggu.
Kita bertanggung jawab tidak mengotori gereja kita. Dalam arti kalau kamu udah makan bonbon, udah makan permen, sampahnya mau buang. Itu ada salah satu contoh yang bertanggung jawab. Jadi di sini orang-orang yang percaya tadi itu bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya di mana? Sehingga mereka melakukan atau pada saat kita berbuat kebaikan itu merupakan wujud nyata iman percaya kita kepada Tuhan. Bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita mau membantu orang lain kita bisa jadi pewaris. Oh tidak, tetapi itu adalah suatu bukti nyata iman kita kepada Tuhan. Itulah tadi yang diceritakan di dalam teks kita ini. Artinya di situ apa yang sudah kita lakukan adalah itu buah daripada kebenaran dan kebiasaan atau gaya hidup yang sudah mengakar. Ya. Jadi adik-adik, jangan kamu bilang, oh aku mau kok bantu dia, aku mau kok menolong dia. Jadi ini yang dinyatakan karena berbuat baik kita bisa masuk surga. Oh tidak. Itu adalah suatu bukti nyata iman kita kepada Tuhan. Jadi di sini adik-adik, pelajaran hari ini tadi sudah cukup mengesankan buat kita penghakiman terakhir. Berarti di situ berarti semuanya kita harus mati kan? Harus? Kita nggak tahu ya kan? Tapi adik-adik sekolah minggu, kalau kita sudah percaya tadi akan kuasa Tuhan, kita bertanggung jawab semua perbuatan kita ketika kita di dunia ini. Wow, udah cukup enak kita ini. Berarti kita ini sudah termasuk adalah pengikut Kristus. Berarti pengikut Kristus itu artinya siapa ya? Kristen itu pengikut Kristus, ya kan? Berarti kita ini sudah mempertanggungjawabkan hidup kita ini selama kita di dunia ini. Apalagi sekarang ini kita masih enjoy, ya kan? Masih di dunia enggak kita ini? Masih di dunia enggak kita ini? Masih di dunia enggak kita ini? Masih, ya kan? Nah, untuk itu adik-adik sekolah minggu, jadi tadi bukti nyata daripada iman kita tadi yaitu harus mau bertanggung jawab di dalam segala hal. Tadi ketika Yesus berkata, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di penjara kamu menghampiri aku, ketika haus kamu memberi aku minum. Apakah betul kalian sudah memberikan? Apakah kalian sudah melakukannya? Belum. Iya. Tetapi ketika kita tadi sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh Tuhan tadi, ya harus dipertanggungjawabkan. Seandainya kamu menolong, ada seorang orang tua mau nyebrang dari tribe sana, ya kan? Kamu menolong. Nah, pasti Tuhan catat, oh ini selama di dunia mau menolong. Selama di dunia terus mama mempuli. Ya juga ya. Selama di dunia ini sering berkelahi. Apakah yang itu Tuhan inginkan dari kita? Tidak. Tetapi tadi Tuhan mengajarkan kita, ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Sama aja dengan kita ada di sekolah minggu tadi. Adalah seorang yang compang camping datang, bukan si tapu ya, bukan si tapu ya. Ada Tuhan kirimkan seseorang datang ke rumahmu, ya kan? Dikata orang, entah siapapun itu, bukan Mak Hendra juga, bukan Hendra,
Apakah kamu selalu gimana ya, sorain dia? Sorain? Iya. Berarti bukan anak-anak Tuhan dong yang suka membuli. Berarti udah tahu kalian kan, dia kurang-kurang, maksudnya nggak normal seperti kita. Kenapa harus kalian membuli? Itu suatu saat pasti kamu pertanggungjawabkan. Apa yang kamu lakukan di dunia ini, kamu pertanggungjawabkan kelak. Yaitu penghakiman terakhir. Tuhan tanya, hei kamu, anak, apa yang sudah kamu lakukan selama kamu di dunia ini? Yang ada, aku selalu bertengkar ya Tuhan. Aku selalu melawan yang Tuhan sama mamamu. Waktu mamamu menyuruh, aku nggak mau langsung. Ya mak, maunya kalian begitu? Mau, betul kali ya berarti. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, segala sesuatu yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan di kelak hari. Contohnya tadi, di penghakiman itu, anak domba di sebelah kanan Allah. Sementara kenapa kambing itu di sebelah kiri? Coba menurut kalian, domba itu binatang yang bagaimana? Yang baik, penurut. Tadi diumpamakan itu anak domba di sebelah kanan Bapa. Sementara kambing, sifat kambing bagaimana sifat kambing? Kenapa Pak? Iya, kebalikan dari domba. Apa sih kebalikannya? Dibalikkan gitu. Oh, berarti suka membangkang ini ya kan? Iya, kayak pernah kalian lihat kambing gak? Kalau dia nggak suka, mau diginikan. Iya betul. Inang Sarwa udah pernah lihat kambing kalau dia nggak suka pasti diginikan kakinya. Kalau domba itu adalah binatang penurut. Makanya tadi anak domba itu di sebelah kanan Allah dan kambing itu di sebelah kiri. Jadi semuanya ini sebagai contoh buat kita. Apakah kita ini ketika selama di dunia mau menuruti apa yang Tuhan firmankan sama kita. Jadi adik-adik sekolah minggu di sini kita siap-siap jadi pengikut Kristus dimanapun dan mampu mau mengasihi sesama sebab kasih adalah hukum terutama dalam hidup orang Kristen. Jadi adik-adik sekolah minggu, bukti kasih Kristus itu tadi kepada kita, dia mau mengasihi kita dan kita pun mau mengasihi sesama, bukan hanya omongan tetapi harus ada perbuatan. Ya kan? Oh, contoh ini, aku mengasihi dia. Tahu-tahu cuma di mulut doang. Tapi tadi kasih itu bukan cuma omongan, tetapi harus ada perbuatan. Dan kita sama-sama hargailah setiap perbedaan dan siaplah menjadi pengikut Kristus. Sama seperti tema kita, pengikut Kristus. Siap. Sama seperti tema kita, pengikut Kristus. Siap. Berarti sudah boring ini semuanya. Ya, jadi lakukanlah itu di dalam hidupmu. Pengikut Kristus itu bukan hanya omongan, tetapi harus ada perbuatan. Itulah sebagai cinta kasih Tuhan kepada kita. Melalui perbedaan-perbedaan kita untuk dimampukan menjadi menghargai perbedaan itu di antara sesama kita. Oke, sekarang Inang Saroha mau bertanya. Ada mau bertanya? Udah jelas? Sudah jelas. Orang tiga. Tadi eskatologi itu apa? Eskatologi itu apa? Eskatologi itu apa?
Berdiri Pak. Kakak berdiri. Kak. Eskatologi itu apa tadi? Eskatologi itu apa Pak? Eskatologi itu apa? Berarti hanya 3 orang yang mendengar. Berarti kupingmu entah kemana-mana. Ya kan? Eskatologi itu adalah akhir zaman. Perbedaannya tadi, Tuhan menempatkan titik-titik di sebelah kanan Allah. Kak, ini nanti ya, domba. Dan titik-titik di sebelah kiri. Tidak ada apa tertulis kucing yang ada di situ domba dan kambing. Itulah yang menjadi Tuhan, perbedaan yang kita hadapi selama kita di dunia ini. Buatlah itu menjadi satu pelajaran bagi hidup kita. Dan itu semuanya jadilah pengikut Kristus. Inilah pengikut Kristus. Siapa kau menjadi pengikut Kristus? Amin. Lipat tangan untuk masa kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman yang sudah kami dengar. Mampukanlah kami untuk melakukannya itu di dalam hidup kami, agar kami menjadi anak-anak kesukaan-Mu, sama seperti Tuhan menginginkan kami di sebelah kanan Allah Bapa. Biarlah Tuhan, hidup kami ini hanya menyenangkan Tuhan, dan kami mau menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan sukai di dalam hidup kami, agar kami menjadi anak-anak terang dan duduk di sebelah kanan Bapa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau pulang dari tempat ini, karena Tuhan menyertai kami di perjalanan dan tibakan kami berjumpa dengan kedua orang tua kami tanpa kurang satu apapun. Tuhan, kami juga tak luput dari dosa dan pelanggaran, karena Tuhan menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami layak menerima berkat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang angkat persembahannya. Persembahannya. Ayo, mana? Masih ada loh yang kasih koin. Jangan diremas persembahannya. Oke, lehono kudu pele aku tuh dewata. Mari kita sama-sama bernyanyi sombang aja. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita pulang dan kita terima berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu yang aktif anak-anak. Jangan ada yang berdesak-desakan. Harus teratur ya. Harus teratur. Sampai jumpa di ibadah gabungan di minggu depan di Posko Ibadah.